Halo teman-teman, kami dari PRH kelompok 5, kelas A dan kelas B akan menyampaikan materi tentang peers and the socio-cultural world yang akan dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang akan kita bahas kali ini yaitu peer relations in childhood and adolescence. Pada subbab ini kita akan membahas 5 topik, yaitu exploring peer relations, peer status, bullying, gender and peer relation, dan adolescence peer relations. Yang pertama yaitu exploring peer relations. Pertama-tama ada functions of peer groups atau fungsi dari teman sebaya. Peers atau teman sebaya adalah individu dengan usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Peer groups memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Para peneliti telah menemukan bahwa hubungan teman sebaya anak-anak dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Contohnya, pada suatu penelitian menunjukkan bahwa status teman sebaya yang rendah di masa kanak-kanak dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan menganggur dan memiliki masalah kesehatan mental di masa dewasa. Lalu, anak belajar hubungan timbal balik, keadilan, kejujuran, dan menjadi pengamat terhadap minat teman sebayanya. Pengaruh teman sebaya ini dapat berdampak positif ataupun negatif. Misalnya seperti pada studi yang meneliti pengaruh orang tua dan teman sebaya pada perokok remaja. Nah, pada studi tersebut diungkapkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada orang tua. Selanjutnya, anak-anak yang ditolak oleh teman sebayanya berisiko mengalami depresi. Selain itu, teman sebaya juga dapat merusak nilai dan kontrol orang tua. Nah, perlu diingat bahwa pengaruh pengalaman teman sebaya itu berbeda-beda sesuai dengan jenis pengalaman, status perkembangan, dan hasilnya, seperti prestasi, kenakalan, bahkan depresi. Yang kedua, adult-child and peer relations. Nah, orang tua dapat mempengaruhi relasi teman sebaya anak-anak mereka dengan berbagai cara, baik cara yang langsung maupun cara yang tidak langsung. Cara-cara tersebut yaitu dengan melalui interaksi dengan anak mereka, bagaimana mereka mengatur kehidupan anak mereka, dan kesempatan yang mereka berikan kepada anak mereka. Lalu, keputusan gaya hidup dasar oleh orang tua itu sangat menentukan kelompok mana yang mungkin anak-anak pilih menjadi temannya. Pilihan-pilihan ini mempengaruhi anak mana yang ditemui anak-anak mereka, tujuan mereka dalam berinteraksi, dan akhirnya anak-anak mana yang menjadi teman mereka. Dengan demikian, anak-anak dan remaja hidup dalam dunia yang terhubung dengan orang tua dan teman sebaya. Contohnya pada sebuah penelitian, ibu dengan gaya pengasuhan permisif, yaitu gaya pengasuhan dengan mengizinkan anaknya untuk melakukan sesuatu, selalu mengizinkan anaknya untuk melakukan sesuatu. Nah, ibu dengan gaya pengasuhan seperti ini, anaknya itu akan terikat secara negatif dengan teman sebayanya karena ibunya tidak melarangnya untuk melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya yaitu ada peer context. Interaksi teman dipengaruhi oleh konteks yang dapat mencakup jenis teman yang berinteraksi dengan individu, seperti sekolah, tetangga, komunitas, tari, agama, acara olahraga, serta budaya di mana individu hidup. Individu menghadapi peluang yang berbeda untuk terlibat dalam perilaku adaptif atau maladaptif yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Lalu yang terakhir, individual difference factors. Perbedaan individu di antara teman sebaya juga menjadi pertimbangan penting dalam memahami hubungan teman sebaya. Misalnya, individu yang sangat pemalu cenderung diabaikan oleh teman-temannya, dan individu tersebut akan merasa cemas dengan perkenalan dirinya kepada teman-teman baru dibandingkan dengan individu yang suka berteman. Salah satu perbedaan individu yang dapat mempengaruhi relasi teman sebaya adalah ciri-ciri kepribadiannya.
Faktor perbedaan individu yang ditemukan merusak hubungan teman sebaya adalah sifat emosionalitas negatif, seperti mengalami kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan iritasi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa remaja yang ditandai dengan emosi negatif cenderung terlibat dalam perilaku interpersonal negatif ketika berinteraksi dengan teman atau pasangan romantis. Selanjutnya yaitu developmental changes in childhood. Sekitar usia 3 tahun, anak-anak lebih suka menghabiskan waktu dengan sesama jenis kelamin mereka. Nah, hal ini meningkat pada early childhood sampai sekitar usia 12 tahun. Frekuensi interaksi teman, baik positif maupun negatif, itu meningkat pesat. Lalu, interaksi agresif dan permainan kasar juga meningkat, namun lebih sedikit dibandingkan interaksi persahabatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa banyak anak prasekolah menghabiskan banyak waktu dalam interaksi teman sebaya hanya bermain, bercakap-cakap dengan teman sebayanya, mencoba peran, dan menegosiasikan aturan. Selanjutnya pada early childhood, anak membedakan antara teman dan bukan teman. Lalu bagi kebanyakan anak kecil, teman adalah seseorang yang bisa diajak bermain. Lalu anak-anak prasekolah yang lebih muda cenderung memiliki teman yang berbeda gender dan etnis daripada anak-anak prasekolah yang lebih tua. Saat memasuki tahun sekolah dasar, timbal balik menjadi sangat penting. Contohnya seperti anak-anak bermain game bersama, berinteraksi dalam kelompok, dan membina persahabatan. Lalu jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak dalam interaksi dengan teman juga meningkat selama masa middle and late childhood dan adolescence. Lalu pada suatu penelitian mengemukakan bahwa interaksi sosial anak yang tadinya 10% pada usia 2 tahun menjadi lebih dari 30% pada middle and late childhood. Jadi mengalami peningkatan. Lalu pada middle and late childhood ini melibatkan perluasan kelompok dan interaksi teman sebaya yang kurang diawasi oleh orang dewasa. Selanjutnya yaitu social cognition. Kenneth Deutsch itu mengemukakan bahwa anak-anak melalui 6 langkah dalam memproses informasi tentang dunia sosial mereka. Yang pertama, mereka secara selektif memperhatikan isyarat sosial. Yang kedua, maksud atribut. Yang ketiga, menghasilkan tujuan. Yang keempat, mengakses skrip perilaku dari memori. Yang kelima, membuat keputusan. Dan yang keenam, memperlakukan perilaku. Sebagai contohnya, yaitu anak laki-laki yang agresif. Pada suatu cerita, ada seorang anak yang tidak sengaja menjatuhkan minuman dari anak laki-laki yang agresif ini. Nah, anak laki-laki yang agresif ini menganggap tindakan anak lain yang menjatuhkan minumannya itu sebagai permusuhan ketika niat anak tersebut ambigu. Jadi si anak laki-laki agresif ini akan merespon dengan lebih cepat, kurang efisien, dan kurang reflektif. Jika kita melakukan analisis dengan 6 langkah dari Kenneth Deutsch, yang pertama, si anak laki-laki agresif ini mereka secara selektif memperhatikan isyarat sosial. Jadi si anak laki-laki agresif akan secara selektif memperhatikan isyarat dari anak laki-laki yang menjatuhkan minumannya. Lalu ia akan menentukan maksud dari atribut tersebut, maksud dari isyarat-isyarat tersebut, lalu menghasilkan tujuan. Karena si anak laki-laki agresif merespon lebih cepat dan kurang reflektif, sehingga menghasilkan tujuan yang ambigu. Si anak laki-laki agresif ini langsung mengakses skrip perilaku dari memorinya.
Mungkin memori tersebut itu memori yang dianggap sebagai permusuhan, sehingga si anak laki-laki agresif akan membuat keputusan dan kemudian memperlakukan perilaku, yaitu perilaku tersebut dengan memukul si anak laki-laki yang menumpahkan minumannya. Dari hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan sosial juga terlibat dalam kemampuan anak untuk bergaul dengan teman sebayanya, di mana biasanya anak laki-laki yang agresif itu susah untuk bergaul dan bahkan menjadi sasaran bullying karena si pelaku bullying ini tidak suka dengan perilaku anak yang agresif. Selanjutnya yaitu regulations of emotion and peer relations. Jadi emosi ini memainkan peran yang kuat dalam menentukan apakah hubungan teman sebaya seseorang anak itu berhasil. Anak-anak yang moody dan kecenderungan emosi yang negatif sering ditolak oleh teman-temannya, sedangkan anak-anak yang positif secara emosial itu sering populer. Jadi, kemampuan untuk terlibat dalam regulasi diri itu merupakan keterampilan yang sangat penting dan bermanfaat bagi anak-anak dalam hubungannya dengan teman sebaya. Selanjutnya yaitu peer status. Pada status teman sebaya ini, kita akan mengetahui anak mana yang cenderung populer dengan teman sebayanya dan anak mana yang cenderung tidak disukai. Nah, untuk memeriksa hal tersebut, kita dapat mengetahui dengan status sosiometriknya, yaitu menggambarkan sejauh mana anak-anak disukai atau tidak disukai oleh kelompok sebaya mereka. Sehingga nanti anak akan diminta untuk memberi nominasi teman sekelas dari paling disukai sampai paling tidak disukai. Menurut Wenzel and Asher 1995, terdapat 5 status teman sebaya. Dalam 5 status tersebut, yang menjadi poin penting yaitu dinominasikan sebagai sahabat dan tidak disukai oleh teman sebaya. Nah, pada status yang pertama itu popular children. Si popular children ini sering dinominasikan sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh teman sebayanya. Yang kedua, average children. Mereka menerima jumlah rata-rata nominasi positif dan negatif dari teman sebayanya. Yang ketiga, neglected children. Mereka itu jarang dinominasikan sebagai sahabat, tapi mereka juga tidak disukai oleh teman sebayanya. Lalu yang keempat, rejected children. Mereka jarang dinominasikan sebagai sahabat dan mereka juga secara aktif tidak disukai oleh teman-temannya. Dan yang kelima, controversial children. Mereka sering dicalonkan sebagai sahabat, namun mereka juga tidak disukai oleh teman sebayanya. Nah, popular children ini mereka itu memiliki keterampilan sosial yang berkontribusi pada mereka yang disukai. Jadi mereka memiliki keterampilan sosial yang bagus sehingga dapat mempunyai banyak teman. Lalu mereka memberikan reinforcements atau penguatan seperti mengiyakan dari pernyataan teman-teman mereka. Lalu mereka mendengarkan dengan cermat apa yang dibicarakan teman mereka. Lalu menjaga jalur komunikasi terbuka dengan teman sebayanya. Mereka juga bahagia mengendalikan emosi negatif mereka seperti emosi marah, lalu menunjukkan antusiasme dan perhatian kepada orang lain. Mereka juga percaya diri namun tanpa sombong.
Pada suatu studi, popularitas remaja dengan teman sebayanya dikaitkan dengan popularitas kencan mereka. Lalu selanjutnya, neglect the children. Mereka memiliki tingkat interaksi yang rendah dengan teman sebayanya. Lalu mereka juga sering digambarkan sebagai individu yang pemalu. Selanjutnya yaitu reject the children. Kebanyakan dari reject the children ini adalah anak-anak yang agresif, namun juga ada anak yang pemalu. Si reject the children ini memiliki masalah penyesuaian diri yang lebih serius daripada neglect the children. Lalu jika ia terus merasakan penolakan dari teman sebayanya, ia akan merasa depresi. Lalu penolakan secara konsisten berhubungan dengan masalah perilaku dan perilaku antisosial. Jadi jika terus ditolak oleh teman sebayanya secara terus-menerus, itu dapat menyebabkan perilaku antisosial. Lalu penolakan ini juga dapat memprediksi peningkatan perilaku agresif dan melanggar aturan di masa depan. Contohnya saat anak kecil yang masa kecilnya yaitu menjadi reject the children atau ditolak oleh teman sebayanya, pada saat ia beranjak dewasa, ia mungkin akan melakukan perilaku agresif dan melanggar aturan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemungkinan korban dan pengganggu akan terlibat dalam tindakan melukai diri sendiri, seperti memotong, membakar, atau memukul diri sendiri. Jadi si rejected children ini kebanyakan anak yang agresif, dan si anak agresif itu dapat menjadi sasaran bullying. Nah, saat si anak agresif menjadi sasaran bullying, tentu saja ia dapat bertindak melukai diri sendiri karena merasa stres. Ia juga dapat melakukan tindakan lain seperti memotong, membakar, atau memukul diri sendiri. Nah, solusi untuk si rejected children ini, mereka dapat diajari untuk menilai secara lebih akurat apakah niat teman sebayanya negatif. Nah, jadi si rejected children sekali lagi adalah kebanyakan anak yang agresif. Nah, sementara anak yang agresif itu selalu mengartikan niat temannya itu sebagai niat yang negatif, sehingga untuk solusinya anak diajari bahwa niat temannya itu tidak selalu negatif. Bisa dengan memainkan peran, membuat hipotesis, dan melihat video. Jadi dengan memainkan peran, si anak dapat tahu peran mana yang antagonis, protagonis, dan lainnya. Lalu dengan membuat hipotesis, seperti contohnya saat si anak diperdengarkan suatu cerita atau tingkah laku dari seseorang, lalu si anak disuruh untuk membuat hipotesis niat dari anak tersebut, apakah berupa niat yang negatif ataupun positif. Lalu dengan melihat video, dan si anak disuruh untuk mengambil kesimpulan atau pelajaran dari video tersebut. Selanjutnya yaitu bullying. Apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying didefinisikan sebagai perilaku verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang kurang kuat. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam bullying ini? Nah, anak laki-laki lebih cenderung menjadi pelaku bullying. Tetapi perbedaan gender terkait korban bullying itu kurang jelas. Lalu untuk bully victims atau korban bullying ini, mereka adalah orang-orang yang lebih banyak kesepian dan kesulitan dalam berteman. Mereka anak yang mudah gelisah, menarik diri secara sosial, dan ada juga yang agresif. Biasanya anak yang mudah gelisah dan menarik diri secara sosial itu sangat mudah dijadikan sasaran bullying karena mereka tidak berani melawan dan hanya diam. Namun untuk anak yang agresif, seperti yang sudah dijelaskan,
mereka mungkin akan melawan jika dijadikan sasaran bullying. Walau begitu, biasanya si pelaku bullying itu melakukan bullying terhadap anak agresif itu karena tidak suka dengan perilaku si anak agresif tersebut. Lalu bullies atau pelaku bullying ini cenderung memiliki nilai rendah, merokok dan minum alkohol. Lalu, kenapa sih bullying ini dilakukan? Biasanya, para pelaku bullying ini melakukannya untuk mendapat status yang lebih tinggi. Jadi saat pelaku bullying melakukan aksinya, ia akan merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi dari orang yang ia bully. Oleh karena itu, si pelaku bully ini harus mempunyai saksi saat ia melakukan aksi tersebut, agar si anak lain yang melihatnya itu juga merasa takut terhadap dirinya. Lalu, apa hasil yang didapatkan dari pembulian ini? Untuk korban tentu saja ia merasa depresi, mungkin terlibat ide dan mencoba bunuh diri, memiliki perilaku antisosial, memiliki masalah berat badan, entah semakin naik ataupun semakin turun. Lalu ada efek jangka panjangnya yang dapat dirasakan oleh korban bullying ini, seperti peningkatan kemungkinan perilaku antisosial dan kriminal di kemudian hari, memiliki efek negatif jangka panjang seperti kesulitan dalam membentuk hubungan yang langgeng dan masalah di tempat kerja, serta trauma psikologis jangka panjang. Selanjutnya yaitu cyberbullying atau bullying di dunia maya. Biasanya bullying di dunia maya ini menyebabkan stres dan keinginan bunuh diri. Lalu ide bunuh diri lebih kuat dibandingkan bullying tradisional. Jadi stresnya lebih besar dibandingkan dengan bullying yang dilakukan secara langsung atau bullying tradisional. Lalu si cyberbullying ini lebih banyak terjadi dibandingkan bullying tradisional. Biasanya mereka yang terlibat dalam cyberbullying ini cenderung juga pernah terlibat dalam bullying tradisional. Lalu biasanya korban dari cyberbullying ini mereka lebih cenderung menggunakan emotion focus coping strategies. Jadi mereka lebih memfokuskan pada emosi mereka pada suatu permasalahan yang mereka hadapi. Dapat penyebab agresi dunia maya atau orang yang terlibat di cyberbullying, biasanya mereka adalah orang yang kesepian, self-esteemnya rendah, persahabatan timbal balik yang lebih sedikit, dan popularitas teman sebaya yang lebih rendah. Jadi mereka meluapkannya di dunia maya. Selanjutnya yaitu perspective taking dan motivasi moral dalam bullying. Pada korban bully, mereka kurang mampu dalam mengambil perspektif. Lalu pada anak-anak yang agresif, entah anak agresif dari korban bully ataupun dari pembulinya sendiri, mereka memiliki kekurangan dalam motivasi moral sehingga mereka melakukan agresif. Lalu pada pelaku intimidasi atau pelaku bully ini, mereka memiliki pengetahuan sosial yang luas. Namun pengetahuan sosial ini mereka gunakan untuk tujuan manipulatif. Lalu mereka juga memiliki keterampilan mengambil perspektif, memiliki kemampuan berinteraksi secara efektif dengan teman sebaya. Namun mereka tidak peka secara moral, sehingga mereka melakukan tindakan bully tersebut. Selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi tentang bullying ini dapat dilakukan dengan intervensi berbasis sekolah dengan kampanye anti-intimidasi hingga memberikan pelatihan keterampilan sosial individual. Lalu dapat dilakukan dengan intervensi mengurangi peluang dan penghargaan untuk penindasan. Intervensi ini dilakukan di seluruh sekolah. Oleh dan always dilakukan pada anak usia 6-15 tahun, di mana staf sekolah diinstruksikan untuk meningkatkan hubungan dengan teman dan membuat sekolah lebih aman. Pada suatu penelitian mengungkapkan bahwa intervensi yang melibatkan seluruh sekolah ini lebih efektif daripada intervensi yang melibatkan kurikulum kelas atau pelatihan keterampilan sosial.
Selain itu, dapat dilakukan intervensi dengan meningkatkan empati pelaku intimidasi dan mengutuk perilaku mereka. Nah, ternyata intervensi ini efektif dalam meningkatkan niatnya si pelaku intimidasi agar berhenti melakukan intimidasi. Namun, dalam studi ini, menyalahkan perilaku intimidasi tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu gender and peer relations atau gender dan hubungan dengan teman sebaya. Dewasa ini semakin banyak bukti yang mendukung bahwa gender memainkan peran penting dalam berhubungan teman sebaya. Dalam penelitian Mokobi 2002, menemukan bahwa gender mempengaruhi yang pertama itu komposisi gender. Sekitar umur 3 tahun, anak lebih memilih untuk bermain dengan teman yang berjenis kelamin sama. Pada usia 4-12 tahun, preferensi dalam kelompok sesama jenis ini meningkat. Yang kedua, ukuran grup. Sejak usia 5 tahun dan seterusnya, anak laki-laki cenderung bergaul dalam grup yang lebih besar daripada anak perempuan yang hanya 2-3 orang. Dan yang terakhir, interaksi dalam kelompok sesama jenis. Anak laki-laki lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam grup yang terorganisir dan cenderung bermain permainan kasar. Persaingan, konflik, menampilkan ego, risk-taking, dominance-seeking. Sebaliknya, anak perempuan bermain dengan wacana kolaboratif. Selanjutnya yaitu adolescent peer relation atau hubungan sebaya di masa depan. Menurut Juveno dan lain-lainnya, pada penelitiannya tahun 2018, teman sebaya memiliki peran penting dalam kehidupan masa remaja. Menurut studi meta-analisis yang dilakukan oleh Gorese dan Ruggieri, menyimpulkan bahwa remaja perempuan menunjukkan keterikatan teman yang lebih kuat, terutama dalam kepercayaan dan komunikasi dibandingkan remaja laki-laki. Dalam penelitian oleh Brown dan lain-lain pada tahun 2008, menyebutkan bahwa standar grup pertemanan dan pengaruh kerumunan dan kelompok menjadi semakin penting selama masa remaja. Selanjutnya yaitu peer context atau konteks teman sebaya. Dibandingkan dengan dekade sebelumnya, sebagian besar remaja saat ini lebih banyak menggunakan media sosial untuk terhubung dengan teman sebayanya. Penelitian oleh Nancy Caucas Bradley and Brinton 2018 mengemukakan analisis terbaru yang menggambarkan 5 cara di mana media sosial mengubah hubungan pertemanan remaja. Yang pertama, mengubah frekuensi dan kesegaran dari pengalaman komunikasi. Yang kedua, memperkuat pengalaman dan tuntutan dalam pencarian umpan balik dan pemeliharaan hubungan. Yang ketiga, mengubah aspek kualitatif dari interaksi seperti dukungan sosial yang kurang, peningkatan kenyamanan dalam interaksi. Yang keempat, memfasilitasi peluang baru untuk perilaku kompensasi seperti kemungkinan hubungan online eksklusif, komunikasi dengan teman yang jauh secara geografis. Lalu yang kelima, menciptakan perilaku yang benar-benar baru. Selanjutnya yaitu peer pressure atau tekanan teman sebaya. Pada masa ini, remaja kemungkinan besar akan pergi bersama teman mereka untuk mencuri mobil, menggambar grafiti di dinding, atau mencuri kosmetik dari toko. Pada penelitian yang dilakukan oleh Princeton dan Gilletta pada tahun 2016, menunjukkan bahwa remaja cenderung akan menyesuaikan diri mereka dengan teman sebaya ketika mereka ragu akan identitas diri mereka dan ketika mereka dihadapkan dengan seseorang yang dianggap memiliki status lebih tinggi. Lalu, cliques and crowds. Clique adalah kelompok kecil yang berkisar dari 2-12 individu dan rata-rata 5 atau 6 individu. Anggota clique biasanya memiliki jenis kelamin yang sama dan usia yang hampir sama. Clique dalam remaja terbentuk karena keterlibatan dalam aktivitas yang sama seperti klub atau tim olahraga. Beberapa kelompok terbentuk karena berbagi minat yang sama dan menikmati kebersamaan satu sama lain.
Kerumunan atau crowds lebih besar dari klik dan kurang pribadi. Remaja biasanya menjadi anggota kelompok berdasarkan reputasi mereka. Banyak crowds ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan remaja, seperti contohnya atlet, yaitu seseorang dikategorikan pandai olahraga. Lalu brands, yaitu seseorang dikategorikan unggul di bidang akademis. Baik, itu adalah materi terakhir dari subbab pertama, yaitu peer relations in childhood and adolescence. Nah, setelah bab peer relations, kita akan menuju ke subbab yang kedua, yaitu friendship, aging, and the social world. Yang pertama, apa sih fungsi dari persahabatan atau friendship? Mengapa sih persahabatan itu penting? Nah, di sini disebutkan ada 5 poin mengapa persahabatan itu penting. Yang pertama disebutkan adalah companionship. Ini berarti pertemanan menyediakan rekan yang familiar dan juga kawan bermain atau orang yang bersedia untuk menghabiskan waktu bersama dan melakukan aktivitas secara bersama-sama. Kemudian yang kedua disebutkan adalah stimulation. Berarti pertemanan menyediakan informasi yang menarik, kegembiraan, dan juga hiburan. Yang selanjutnya disebutkan ego support, yaitu persahabatan menyediakan dukungan, dorongan, dan juga feedback yang akan membantu kita untuk mempertahankan impresi diri kita sebagai orang yang kompeten, atraktif, dan juga bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu social comparison, yaitu persahabatan menyediakan informasi mengenai di mana sih posisi kita dibandingkan dengan orang lain dan membandingkan juga bagaimana keadaan kita kalau dibandingkan dengan orang lain. Yang terakhir disebutkan adalah affection and intimacy, yaitu persahabatan menyediakan hubungan yang hangat, dekat, dan juga saling mempercayai dengan individu-individu lain. Keintiman atau keakraban pada pertemanan dikarakterisasikan dengan self-disclosure dan membagikan pemikiran-pemikiran pribadi kepada teman atau sahabat. Kemudian selanjutnya ada friendship during childhood. Persahabatan pada anak-anak dicirikan dengan kesamaan atau yang biasa juga disebut sebagai homofili. Homofili adalah kecenderungan untuk bersekutu dengan orang lain yang serupa. Kesamaan atau similarity adalah aspek pusat dari persahabatan yang dijalin oleh anak-anak. Nah, di sini dikatakan biasanya di antara persahabatan pada anak-anak, di antara teman seringkali memiliki sikap yang sama tentang sekolah, memiliki aspirasi edukasi yang serupa, dan juga memiliki orientasi tentang pencapaian yang selaras juga. Persahabatan pada masa kanak-kanak dapat menjadi manfaat bagi perkembangan anak. Namun, tidak semua persahabatan adalah sama. Tidak semuanya akan membawa dampak positif bagi anak. Menurut Ryan dan Shin tahun 2018, keuntungan didapatkan saat anak-anak memiliki teman yang memiliki keterampilan sosial, suportif, dan berorientasi terhadap pencapaian akademik. Sedangkan menurut Clayton and Others tahun 2019 dan Zhang and Others tahun 2018, persahabatan akan tidak memiliki manfaat pada perkembangan apabila memiliki hubungan yang syarat akan konflik, koersif, dan juga berkualitas rendah. Selanjutnya masuk ke masa remaja. Nah, kalau pada masa kanak-kanak, fokus dari hubungan teman sebaya mereka adalah untuk disukai oleh teman dan juga diikutsertakan dalam berbagai kegiatan, berbagai permainan, atau berbagai percakapan. Nah, kalau dimulai dari remaja awal ini, remaja biasanya agak mengubah fokus dari persahabatan mereka. Remaja biasanya memilih untuk memiliki kelompok pertemanan dengan jumlah yang lebih kecil dan lebih intens dan intim dibandingkan pertemanan pada masa kanak-kanak. Menurut Harry Stack Sullivan, manusia memiliki kebutuhan sosial dasar. Di antaranya adalah kebutuhan secure attachment, playful companionship, social acceptance, intimacy, dan juga sexual relations. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan ini sangat memengaruhi emotional well-being pada individu. Contohnya, saat kebutuhan akan playful companionship tidak terpenuhi, orang akan menjadi cepat bosan dan cepat sedih. Atau,
Apabila kebutuhan social acceptance tidak terpenuhi, seseorang bisa jadi akan menderita karena menghilangnya sense of self-worth pada dirinya. Nah, pada masa remaja, teman memegang peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sosial tersebut. Apabila remaja gagal untuk membentuk persahabatan yang dekat, mereka seringkali merasa kesepian dan merasa bahwa dirinya itu tidak cukup. Remaja juga lebih bergantung pada teman daripada kepada orang tua dalam memenuhi beberapa kebutuhan seperti kebutuhan companionship, reassurance of worth, dan intimacy. Kemudian, ada pertanyaan, apakah persahabatan pada remaja perempuan lebih intimate atau lebih akrab dibandingkan dengan persahabatan pada remaja laki-laki? Nah, pada penelitian Rose and Smith tahun 2018, dikatakan bahwa persahabatan pada remaja perempuan biasanya lebih terfokus pada kedekatan, sedangkan persahabatan pada remaja laki-laki lebih menekankan pada kekuatan atau power dan juga kegembiraan. Kemudian, ada penelitian lain, yaitu penelitian McCabe tahun 1998 yang mengatakan bahwa di antara pertemanan laki-laki, sesama teman mungkin akan menghalangi teman-temannya untuk menceritakan masalah-masalah pribadinya kepada teman-teman yang lain, karena self-disclosure dianggap kurang maskulin. Kemudian, hubungan yang positif dalam sebuah persahabatan remaja diasosiasikan dengan hasil yang positif, begitu pula sebaliknya. Dikatakan pada sebuah penelitian oleh Ryan and Shin tahun 2018, hubungan positif dengan teman dalam remaja diasosiasikan dengan beberapa hal, yaitu rendahnya tingkat kejahatan, tingkat penyalahgunaan zat, tingkat perilaku seksual yang riskan, dan juga tingkat bullying, serta diasosiasikan juga dengan tingkat pencapaian akademik yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya, ada juga penelitian yang menemukan bahwa interaksi dengan teman-teman yang nakal sangat dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi nakal. Selanjutnya, ke masa emerging adulthood. Banyak aspek persahabatan di masa emerging adulthood yang sama seperti di masa remaja. Namun terdapat beberapa perbedaan yang bisa ditemukan, yaitu diantaranya hubungan dekat antara teman, anggota keluarga, dan pasangan romantis lebih terintegrasi dan serupa di masa emerging adulthood daripada di masa remaja. Nah, dalam penelitian juga ditemukan bahwa jumlah pertemanan menurun pada akhir masa remaja hingga memasuki masa dewasa. Nah, kemudian masuk ke bagian adult friendship. Persamaan yang ada dalam persahabatan pada masa dewasa adalah status pekerjaan, etnis, usia, status perkawinan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, dan juga agama. Oke, yang pertama gender differences. Wood tahun 2011 dan 2012 mengatakan wanita memiliki lebih banyak teman dekat daripada pria dan persahabatan pada wanita juga lebih intim. Ketika teman di kalangan wanita dewasa berkumpul, mereka sering mengobrol, sedangkan teman di kalangan pria dewasa lebih cenderung untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas luar ruangan. Ketika wanita berbicara dengan teman-temannya, mereka berharap dapat mengungkapkan perasaan mereka, mengungkapkan kelemahan mereka, dan mendiskusikan mengenai masalah mereka. Mereka mengantisipasi bahwa teman-temannya akan mendengarkan dan bersimpati terhadap dirinya. Nah, sebaliknya, pria cenderung berbicara tentang kelemahan mereka dengan teman-temannya untuk mendapatkan solusi praktis dari masalah yang mereka hadapi daripada untuk mendapatkan simpati temannya. Nah, persahabatan lintas gender juga lebih umum di antara orang dewasa daripada di antara anak-anak sekolah dasar, tetapi tidak seumum persahabatan sesama jenis. Persahabatan lintas gender dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang bisa didapatkan adalah dapat belajar lebih banyak tentang perasaan dan minat yang sama dan karakteristik bersama, serta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang keyakinan dan aktivitas yang secara historis menjadi khas dari jenis kelamin lainnya. Tetapi masalah juga dapat muncul dalam persahabatan lintas gender karena ekspektasi yang berbeda dan batasan seksual yang tidak jelas yang dapat menghasilkan ketegangan dan kebingungan. Kemudian, friendship in late adulthood.
Menurut Zettel Watson and Rook tahun 2009, di akhir masa dewasa, persahabatan baru cenderung tidak ditempa. Meskipun beberapa orang dewasa memang mencari persahabatan baru, terutama setelah kematian pasangan. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Laura Carstensen dan rekan-rekannya, menyimpulkan bahwa individu lebih memilih teman dekat daripada teman baru seiring bertambahnya usia. Dan selama mereka memiliki beberapa orang dekat di jaringan mereka tampak puas. Menurut pandangan Carstensen, peneliti menemukan bahwa dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda, orang dewasa yang lebih tua mengatakan bahwa mereka cenderung mengalami emosi positif yang kurang intens dengan teman baru dan tingkat emosi positif yang sama dengan teman yang sudah mapan. Kemudian, sebuah studi mendokumentasikan pentingnya persahabatan pada orang dewasa yang lebih tua. Yang pertama, orang dewasa yang lebih tua melaporkan lebih sedikit masalah dengan teman, lebih sedikit kualitas persahabatan yang negatif, lebih sedikit kontak dengan teman, dan kualitas persahabatan yang lebih positif dengan teman tertentu. Selanjutnya, kegiatan dengan teman meningkatkan pengaruh positif dan kepuasan hidup pada orang dewasa yang lebih tua. Yang ketiga, persahabatan lebih penting daripada hubungan keluarga dalam memprediksi kesehatan mental pada orang dewasa usia 60 tahun ke atas. Yang keempat, orang dewasa yang berusia 75 tahun ke atas yang mempertahankan hubungan dekat dengan teman-teman cenderung tidak meninggal dalam rentang usia 7 tahun. Penemuan ini ditemukan lebih kuat untuk wanita daripada untuk pria. Nah, yang terakhir, orang dewasa yang belum menikah yang terhubung dengan jaringan yang berfokus pada teman bernasib lebih baik secara fisik dan psikologis daripada orang dewasa yang belum menikah dalam jaringan terbatas dengan kontak teman kecil. Baik, itu adalah materi terakhir dari subbab pertama, yaitu peer relations in childhood and adolescence. Terima kasih telah menyaksikan video ini.